Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang saya berada di sirkuit Formula E di Ancol. Dan ini aspalnya sudah 100% selesai. Dan ini pertama kalinya saya akan mencoba sirkuit ini. Dan pertama kalinya orang di luar Jakpro akan mencoba sirkuit ini. Terima kasih, ini ada bersama Pak Gunung. Boleh minta soundnya, Ref? Terima kasih Pak Gunung buat kesempatannya. Semoga enjoy ya nanti. Ini pertama kalinya ada mobil ngelewatin sirkuit ini. Pasti. Ini yang pertama kalinya. Nah, sama Pak Irawan juga. Terima kasih Pak Irawan. Iya. Ini kehormatan buat Fitra nih. Wah, pertama, iya dan betul. Om Mobi. Mencoba. Iya, ada Om Mobi ikut-ikutan juga dia. Saya tahu, kasih tahu. Nah, oke. Jadi ini sirkuit Pak Gunung pertama kali dibangun tuh bulan apa ya? Jadi ini 2 bulan lah. 2 bulan Pak, 2 bulan, bisa jadi selesai. sirkuit kayak gini. Kita tinggal sedikit nanti untuk yang landscape sama Iya. buat penonton. Nah, Pak Irawan, ini sirkuit akan dipakai di bulan Juni pada saat Formula E Tanggal 4 ya. tanggal 4. Nah, Event pertama. ini sekarang apa yang sudah selesai dan apa yang masih dibangun Pak di sirkuit ini? Untuk track udah 100%. Oke. Tapi memang sesuai schedule-nya karena ini asalnya adalah street circuit, sehingga semua elemen-elemen perlengkapan sirkuit adalah knockdown. Oke. Jadi akan dimulai di-install sesudah Lebaran Oke. sampai dengan menjelang event nanti akan selesai. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung coba tracknya. Tapi memang saat ini karena aspalnya baru berusia 10 hari, saya tidak akan menyetir kencang, tapi kita akan lihat bagaimana kontur tracknya karena ada beberapa tikungan juga yang banking dan kita akan berputar 1 putaran penuh. Tapi setelah itu kita juga akan coba simulatornya karena sudah ada simulatornya untuk track dari sirkuit Formula E di Ancol ini. Sekarang kita langsung jalan. Saya minta izin buat muter Pak Gunung dan Pak Irawan. Silakan. Let's go. Oke, kita jalan. Saya sengaja pilih Kona elektrik untuk menghormati sirkuit ini karena sirkuit ini memang dibikin untuk balapan mobil listrik Formula E. Oke, jadi tanpa suara ini. Nah, ini trek lurusnya. Saya belum berani cepet-cepet, bukan karena takut tapi karena aspalnya ini masih baru sekali. Jadi tadi saya diizinkan tapi pelan-pelan, tapi nggak apa-apa, kita bisa ngelihat sirkuitnya. Nah, ini di ujung trek lurusnya ini lebar sekali. Ini sangat lebar nih, sampai 20 meter kalau nggak salah lebarnya. Nah, ini di sini akan terjadi salip-salipan dan ini kelihatan tikungannya besar tapi apexnya sebenarnya di sini. Nah, ini ada tanda putih-putih. Di sini sebenarnya apex tikungannya. Nah, di sini. Nah, di sebelah kanan ini ada barrier, ada curb. Nah, ini tikungannya patah tapi lebar sekali. Jadi setelah tikungan pertama ini orang akan melebar ke kiri. Nah, kemudian di depan ini ada 2 kali belok kanan. Dan ini cukup tricky. Nah, yang pertama ini curbnya ada di sebelah sini. Nah, ini yang saya injek nih. Kemudian kita akan ke kiri lagi dan akan langsung belok kanan lagi. Nah, ini curbnya atau pinggir tikungannya nih di sini. Oh, ini patah. Yang kedua ini patah. Dan setelah ini kita harus siap-siap untuk gaspol karena habis itu kiri panjang. Nah, ini kiri panjang dan ini bisa gaspol kalau posisi mobil kita itu pas. Nah, ini kita gaspol lagi di sini. Ini mungkin bisa di sini sekarang udah 120 kalau misalnya mobil kayak Honda Jazz gitu. Kalau Formula E mungkin nih di ujung bisa udah sampai 200 km per jam lebih. Nah, ini masih gaspol terus, masih gaspol terus. Di depan itu kita akan ada belok kiri dan belok kanan. Nah, di sini akan ada papan, kira-kira papan 100, papan 200 dan papan 100 dan kita mulai ngerem di sini dari kecepatan kira-kira 170 km per jam atau 160-170 km per jam gigi 4 kalau pakai Honda Jazz ya.
Nah ini kita akan belok di sini tuh ada garis ada titik putihnya, itu yang artinya curve-nya di sini. Nah di sini kita akan belok kiri dan kita akan langsung belok kanan, dan ini belok kanannya ini harus diambil dengan benar karena abis ini langsung gaspol panjang. Nah kita mulai ke bagian yang paling tricky dari treknya. Ini tikungan 8, 9, 10, 11. Nah, di sini masih full. Di sini masih full throttle. Masih gaspol. Nah, di tikungan ke-11 ini di depan ini yang sangat tricky karena kita tidak bisa gaspol, tapi kita juga masih bisa kencang. Jadi kita cuma lepas gas sedikit dan ini tikungannya blind corner. Nah, di sini kira-kira apexnya kita harus ke kiri lagi dan ini kencang sekali. Kalau kita salah-salah, kita bisa langsung nabrak tembok yang di kiri ini. Tapi kalau kita pas, kita akan dapat jalur yang sangat bagus buat tikungan ke-12, dan tikungan ke-12 ini banking. Di sini gaspol terus. Seperti ini, dan di ujung kita harus ngerem keras untuk memasuki hairpin atau tikungan putar balik yang paling patah di sirkuit ini. Nah, ini dia tikungan patahnya. Kalau pakai jazz ini mungkin gigi 2 ya, kecepatan mungkin hanya sekitar 40-50 km per jam. Nah, ini di sini apexnya, di sini. Dan setelah itu kita akan masuk ke rangkaian tikungan yang tricky sebelum memasuki tikungan terakhir. Nah, di sini kita masih gaspol. Kita masih gaspol terus. Ini masih gaspol dan sambil belok ke kiri di depan. Nah, ini kan depan ada belokan kiri kan. Nah, ini sambil kita belok kiri, kita siap-siap ngerem dan siap-siap belok kiri memasuki tikungan yang bankingnya lumayan tinggi. Karena berbanking, jadi ini bisa dilalui dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, di sini kita langsung tusuk ke kiri, kita belok kiri, dan di sini karena banking kita di sini udah mulai bisa gaspol, dan kita akan melebar ke kanan. Nah, dan terus kita akan masuk ke tikungan ke kiri sebelum masuk ke tikungan terakhir yang sangat patah. Nah, di sini ini bisa sampai gigi 3 nih. Gigi 3 di 110-120 km per jam. Kemudian kita ngerem untuk masukin hairpin lagi, hairpin terakhir. Nah, ini dia hairpin terakhirnya. Cukup lebar hairpin terakhirnya, jadi kalau mau menikung bareng-bareng bisa. Dan kita akan balik ke straightnya lagi, dan ini straightnya panjangnya 600 meter, panjang sekali. Nah, ini kalau di trek lurusnya ini, kalau Honda Jazz mungkin bisa hampir 180 di ujung. Kalau Formula E mungkin udah di 240-250 km per jam. Nah, ini ngelewatin mall ya, seru banget balapnya ngelewatin mall. Dan ini aspalnya halus. Ini aspalnya halus sekali. Nanti kita akan turun dari mobil dan kita akan lihat dari dekat seperti apa aspalnya. Gak nyangka sih kita punya sirkuit lagi di Ancol. Oke, sekarang kita akan lihat sirkuit aspalnya. Oh, dan kita bisa langsung lihat juga barriernya. Karena nanti di sebelah kanan kiri sirkuit itu akan ada tembok, akan ada pelindung barriernya. Nah, sekarang kita turun, kita lihat aspalnya. Nah, ini dia aspalnya. Ini grade aspalnya memang sesuai dengan yang diminta oleh Formula E. Dan sekarang ini karena baru jadi ini masih ada lapisan aspal di atasnya. Nah, nanti kalau udah dipakai ini lapisan aspalnya mulai tergerus dan akan lebih menonjol kerikilnya, dan itu akan memberikan daya cengkram yang lebih bagus. Itu kenapa makanya aspal kalau masih baru itu daya cengkramnya masih belum bagus. Jadi nanti mungkin akan dipakai dulu supaya ini lapisan tipis yang di atasnya ini bisa hilang dan bisa langsung layak digunakan untuk balapan.
Oke, nah sekarang kita akan lihat barriernya. Nah, inilah yang akan ditabrak mobil-mobil Formula E ketika mereka keluar jalur, dan supaya tidak berbahaya bagi penonton. Dan ini, wah ini sih hancur mobil. Kalau ini beton, benar-benar beton, ini bukan plastik. Lihat, nggak goyang sama sekali. Ini benar-benar beton yang berat ya. Ini ratusan kilogram mungkin beratnya satunya. Dan ini bisa dikoneksikan satu sama lain. Di sini ada lubangnya untuk mengkoneksikan satu sama lain. Dan ini yang akan ada di samping kanan kiri sirkuit yang nanti kita akan bisa lihat di simulatornya seperti apa ketika dipasang. Tapi ini keras banget. Oke, sekarang kita akan puterin sirkuit satu kali lagi. Dan sekarang kamera saya akan arahkan ke depan. Oke, ini tikungan pertama. Nah, ini kita ke kiri untuk tikungan kedua dan ketiga yang 2 kali belok kanan, double right hander. Di sini kita masih pol, dan di sini kita mulai ngerem. Kita ngerem sambil ngarahin mobil ke kiri untuk ngambil apex yang ini. Dan kita harus jaga mobil di sini jangan terlalu ke kiri. Dan di sini kita udah mulai pol lagi. Bumpy ya, agak ada bumpy-bumpynya juga, dan ini akan bikin challenge lebih seru. Jadi ada bumpy-nya dekat tempat pengereman. Kalau agak kencang baru kerasa. Nah, kita masuk ke rangkaian yang paling tricky nih, favorit saya nih yang ini nih. Belok kanan panjang, dilanjutin belok kiri panjang, sampai akhirnya kita harus ke belok kanan yang nanggung ini. Kalau kepelanan kita kehilangan waktu, kalau kekencengan kita nabrak tembok. Seru nih tikungan yang ini. Sambil dari kiri, begitu di kiri kita langsung tusuk ke kanan lagi. Ngilu tuh di situ. Nah, ini ada rombongan dari Jakpro dan Omobi juga lagi ngelihat, jadi nanti bisa lihat di channelnya Omobi. Nah, ini hairpinnya. Ini sempit nih hairpinnya nih. Tikungan banking ke kiri. Ini apexnya. Ini gaspol terus pakai gigi 3 sebelum akhirnya kita balik ke kiri untuk ngerem keras untuk tikungan terakhir yang merupakan hairpin patah juga ke kanan. Wah, terima kasih Pak Gunung atas kesempatannya. Nah, sebelum saya balik dan saya mencoba nanti di simulator, saya mau nanya, itu kira-kira akan 100% selesai kapan, Pak? Jadi kita rencana nanti Lagi, Pak. awal Mei itu sudah mulai.
Dan 2 minggu sebelum racing itu semua sudah jadi. 2 minggu sebelum racing. Ya. Mantap. Tadi. Beli tiketnya nanti secara online baru bisa Secara dimulai online, kapan? Awal Mei kita jual. Awal Mei ya. Nah, buat keterangannya nanti bisa lihat di akun Instagram officialnya Jakarta E-Prix nih, di sini ada. Dan Pak Irawan, boleh nanya dikit Pak Irawan? Banyak yang bilang bikin sirkuit kayak gini butuh waktu lama, biaya yang sampai triliunan. Ini benar apa nggak sih Pak? Ya, saya lihat ini, kita lihat ya dengan contohnya ini tidak perlu semahal itu kita bisa dapat sirkuit. Ini adalah contoh untuk yang lain-lain supaya Indonesia bisa punya sirkuit. Iya, ya. Jadi tidak sampai triliun ya Pak ya? Tidak Jauh. semahal itu, tidak selama itu. Oke, oke. Soalnya seneng loh kalau misalnya Indonesia punya banyak sirkuit. Sekarang kita udah ada sirkuit Sentul, kita udah punya sirkuit Mandalika, sebentar lagi kita punya sirkuit Formula E. Nanti di masa depan, moga-moga kita juga ada punya sirkuit Bintan gitu. Wah, keren banget. Negara dengan 270 juta penduduk punya 4 sirkuit gitu kan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Sekarang saya mau balik ke rumah, saya mau coba di simulator. Nah, sekarang kita lihat bagaimana rasanya kalau kita geber ngebut di simulator di track Formula E ini. Oke, sekarang saya sudah berada di simulatornya. Jadi simulatornya ini Assetto Corsa dan tracknya itu dibuat oleh Presley Martono dari JMX Phantom atas permintaan dari sirkuit Formula E, Jakarta E-Prix Official. Jadi ini benar-benar dapat master plan-nya dari pembuat sirkuitnya asli, kemiringannya semua. Jadi ini adalah satu-satunya track Formula E di dunia maya, dan ini termasuk salah satu yang paling realistis karena benar-benar langsung mengambil dari grand plan-nya. Sekarang kita akan coba, saya akan coba 3 kali. Pertama pakai Fiat Abarth 500 sekitar 200 HP penggerak depan. Kemudian saya akan coba dengan Porsche GT3 sekitar 500-600 HP penggerak belakang. Kemudian terakhir saya akan coba dengan Formula 1 karena nggak ada Formula E di sini. Sekarang kita lihat dulu tracknya. Kita ganti kameranya ke kamera atas mobil aja ya biar kelihatan. Nah, ini tikungan pertamanya yang saya bilang. Nah, itu udah tembok semua kanan kiri. Nah, di sini kita akan belok masuk ke apex seperti ini, kita akan keluar. Dan kita akan masuk ke dalam lagi seperti ini, dan ngerem kita akan masuk ke dalam sini lagi. Wah, ini benar-benar tricky. Nah, seperti ini di depan kita akan masuk Ciken. Ini mallnya di sebelah kiri. Nah, ini tempat kita tadi masuk pertama kali di sini. Nah, ini Cikennya. Nah, ini yang tikungan yang saya bilang nanggung banget ya, tikungan ke kanan ini, tikungan 11. Kalau kita kelewatan, wah bisa sampai ujung sini, wah. Nah, ini kita masuk ke belakang trek. Oh, tuh ada JIS tuh, ada Jakarta International Stadium tuh di depan. Nah, kita akan muter balik di sini. Nah, ini udah dekat ke garis start finish lagi. Nah, ini tikungan yang banking di sini. Oh iya tuh ada bankingnya juga tuh kerasa. Oke, nah itu tinggal putaran balik menuju finish. Sekarang kita akan coba hot lap pakai Fiat. Ini rasanya kalau dari dalam mobil karena Isom kan rencananya mau di sini juga. Oke. Hot lap. Kita ngerem di 100. Jangan terlalu cepat karena ini tikungannya tajam sekali. Kita rem di sini. Oke, mobil mulai ngambang-ngambang. Kita jaga jangan sampai keluar. Kemudian kita masuk dalam sini. Nah, ini udah bisa gaspol di sini. Dia seperti itu. Kemudian kita akan rem di 100. Ya, seperti ini. Kita akan masuk ke kanan. Hampir saja. Nah, ini kita gaspol. Nah, di sini yang tricky. Tipis banget. Oke, kita akan ngerem setelah 100 di sini. Dan kita akan
Hairpin. Kira-kira berapa waktunya kalau pakai Fiat Abarth seperti ini? Nah, ini masuk tikungan yang banking. Oke, ini gaspol terus. Wah, hampir nggak dapet. Oke, kita rem lagi. Ini benar-benar technical banget ya sirkuitnya, mata-mata. Oke, kita akan lihat berapa lap time-nya. Oh, di 1:20-an. 1 menit 25 kira-kira ya. Kalau spek mobilnya menggunakan spek yang mobil 200 HP dengan spek balap seperti ini. Jadi ini mungkin tenaganya seperti ITCR Max lah kalau disentuh. Sekarang kita akan coba pakai Porsche GT3. Oke, Porsche GT3 Cup. Jadi ini mobil tahun 2017 tapi ini yang dipakai buat Porsche GT3 One Make Race. Dan ini kencang. Oke, kita akan coba. Oke, hot lap pertama. Kencang banget ini mobil. Udah mau 200 aja, 200 lebih. Kita rem sebelum 100. Ambang di sini mobil. Gas. Rem. Nah, ini udah bisa pole di sini. Hati-hati. Sini baru bisa mulai gas sekarang. Papat kiri. Sini hati-hati kalau Porsche kencang sekali. Tipis. Hairpin sudah dilewati dengan baik. Oke, di sini udah bisa mulai ngegas, baru pole di sininya. Ngilu ini track. Oke, kita lihat berapa waktunya kalau Porsche. 1:13,2, 1 menit 13 detik,2. Oke, sekarang kita akan coba Formula One. Formula One yang hybrid yang tahun 2022. Oke, sekarang kita di Formula One. Dari sini aja nyetir ya. Kita akan lihat hot lap-nya. Oke, kita masukin tikungan terakhir. Kita akan hot lap. Wah, kenceng banget F1. 200, 220, 250. Kita ngerem di sini. Kenceng kalau F1. Dulu sekali, tipis. Kita lihat F1 bisa berapa waktunya. Tikungan terakhir agak melebar sedikit. 57 detik kalau F1 di sini. Oke, jadi itu kira-kira yang bisa dibayangkan kalau misalnya sirkuitnya ini udah jadi. Kira-kira seperti inilah yang paling mendekati di simulator buatan JMS Phantom ini. Jadi begitu aja videonya. Pertama kalinya nyoba aspal dari sirkuit Formula E dan pertama kalinya nyoba di simulator, dan rencananya Formula E itu akan diadakan tanggal 4 Juni, tapi sebelumnya akan ada pertandingan simulator di track ini, jadi tunggu aja, follow Instagramnya Jakarta E-Prix Official. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagram Jakarta E-Prix Official. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Latihan lagi ya.